Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiza Faris Bawas dari kelas 3A Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM terakhir 05. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya dengan materi fikih ekonomi bisnis guna untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Muhammad Syahril. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengantar ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia melewati tata cara pemenuhan kebutuhan. Ekonomi juga perlu dipelajari karena barang dan jasa jumlahnya terbatas dan perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Kenyataan ini yang membuat ekonomi ada. Ekonomi selalu berkembang dari tradisional sampai modern sendiri. Dahulu manusia hanya memenuhi kebutuhan dari berburu, beternak, dan meramu, dan hasilnya dikonsumsi sendiri. Lambat laun terbentuknya komunitas dan terjadilah barter. Semakin maju dan kompleks ekonomi komunitas tersebut, maka mulai diperkenalkan mata uang. Selanjutnya adalah hukum kebendaan. Hukum kebendaan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang atau subjek hukum dengan benda atau objek hukum yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Macam-macam hukum kebendaan. Yang pertama adalah barang-barang yang berwujud dan barang-barang tidak berwujud. Selanjutnya barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Selanjutnya barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak habis. Selanjutnya adalah hak dan kepemilikan dalam Islam. Pengertian hak dalam istilah ahli usul sama dengan arti hukum, yaitu sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf segala yang keluar dari orang manusia dengan hendaknya, dan syara menetapkan beberapa haknya terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Selanjutnya, hak dalam kepemilikan dalam Islam. Hukum yang berkaitan dengan hak milik. Yang pertama, jual beli. Pengertian jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan kata lain, dengan secara syara, jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyaratkan. Dasar hukum memperbolehkan melakukan jual beli terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 108. 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah. Selanjutnya adalah akad dan tasarruf. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab, pernyataan penerimaan ikatan, dan kabul. Pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan menurut pandangan syara antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan dinamakan ijab kabul. Selanjutnya, syarat akad. Yang pertama, akid adalah orang yang berakad atau subjek akad. Yang selanjutnya, makut alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad. Selanjutnya, maudu al-akid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Yang terakhir, si'at al-akid yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak keduanya untuk menerimanya.
Selanjutnya, syarat akad. Pertama, pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum atau mu'alaf. Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau gila atau anak kecil yang belum mu'alaf secara langsung hukumnya tidak sah. Selanjutnya, objek akad. Objek akad diakui oleh syara. Objek akad harus memenuhi 3 syarat, yaitu berbentuk harta dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara. Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara tidak sah, seperti khamar atau minuman keras. Di samping itu, barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad karena barang tersebut tidak bernilai menurut syara. Selanjutnya adalah akad itu tidak dilarang oleh nas dan syara. Atas dasar ini, seseorang wali atau pemelihara anak kecil tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Selanjutnya adalah jual beli dalam Islam. Jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut pengertian, syarat jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syara. Landasan jual dalam agama Islam terdapat pada Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama. Rukun dan syarat jual beli. Yang pertama adalah rukun, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualkan berikan, dan ijab dan qabul. Syaratnya, penjual dan pembeli balik, tidak pemboros dan tidak ada paksaan. Barang milik sendiri, jelas barangnya, barang dapat diserahkan langsung atau tidak langsung sesuai perjanjian, suci bendanya dan bermanfaat. Selanjutnya adalah kredit dan murabaah. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk untuk membayarkannya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Jenis kredit yang pertama adalah kredit investasi. Kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru. Yang kedua adalah kredit modal kerja. Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjual kredit. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri namun membutuhkan lama untuk meningkatkan produksi dalam operasinya. Akad murabaah sebagai akad perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli, di mana pihak bank membeli produksi sesuai permintaan nasabah atau diwakilkan atau nasabah kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang disesuaikan dengan profit bank. Proses perjanjian ini membuat pihak nasabah mengetahui rincian harga beli produk, profit laba pihak bank. Syarat dan rukunnya masih sama seperti akad lainnya. Yang membedakan dan yang ditonjolkan adalah penjual harus jujur menginformasikan harga pokok pembeli, dilakukan sesuai rukun dan prinsip Islam, bebas riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Produk murabaah, otoritas jasa keuangan atau OJK. Mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis beli murabaah terbagi atas dua, yakni tunai dan non-tunai. Cukup pemaparan materi dari saya. Jika salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.